Nekat melayani makan di tempat dan melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro, sejumlah kafe dan warung tenda di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP. Meski hanya memberikan sanksi teguran tertulis, namun petugas mengancam akan menutup paksa hingga memberi denda maksimal 50 juta rupiah jika pelaku usaha kembali melanggar. Nggak pakai masker. Razia jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro digelar petugas Satpol PP di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Di lokasi ini, petugas menyasar sebuah kafe yang menyediakan fasilitas makan di tempat hingga di atas pukul 9 malam. Kafe tersebut juga kedapatan tidak menjaga jarak aman antar sesama pengunjung. Salah seorang pegawai bahkan didapati tidak memakai masker. Petugas langsung memberikan pelaku sanksi sosial menyapu jalan. Sementara untuk pemilik usaha diberikan sanksi teguran tertulis yang ditempel di dinding kafe. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisiri kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Di sini, petugas juga mendapati banyaknya warung tenda yang juga masih menyediakan fasilitas makan di tempat. Sanksi serupa pun diberikan sebagai peringatan agar kedepannya tidak lagi melanggar aturan. Razia prokes ini sengaja digelar menyusul kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota pasca momen mudik Lebaran. Di Jakarta ini tingkat penularan COVID semakin tinggi. Untuk itu kami menghimbau kembali kepada pelaku usaha, khususnya restoran, untuk mematuhi prokes. Begitu melakukan pelayanan dengan makan di tempat sampai pukul jam 21. Selebihnya take away, tidak boleh makan di tempat. Meski baru memberikan sanksi teguran tertulis, namun petugas mengancam akan melakukan penutupan paksa selama 3 kali 24 jam hingga denda maksimal 50 juta rupiah jika para pelaku usaha kembali melanggar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan remaja langsung kocar-kacir saat dirazia petugas 3 pilar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa malam. Para remaja tersebut kabur karena kedapatan tidak mengenakan masker saat sedang bergerombol dan nongkrong. Puluhan remaja yang sedang asyik nongkrong di bawah jembatan flyover Petrongan, Jombang, Jawa Timur, Selasa malam berhamburan melarikan diri saat razia petugas. Para remaja ini berhamburan melarikan diri pergi menaiki kendaraan roda 2 karena takut ditangkap oleh petugas. Namun petugas berhasil mengamankan puluhan remaja yang belum sempat melarikan diri, sedangkan sebagian remaja berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Saat diamankan, puluhan remaja kedapatan tidak mengenakan masker saat sedang bergerombol dan nongkrong di warung kopi. Untuk memastikan mereka tidak ada yang membawa barang terlarang, para remaja tersebut juga digeledah oleh petugas. Yang lebih utama adalah tentang prokes. Ya. Prokes di sini masih banyak masyarakat yang kurang sadar, ya, sadar untuk tentang pentingnya memakai masker, salah satunya di situ. Dan malam ini kita gabungan bisa menjaring sekitar 12 ya, mereka yang melanggar prokes. Sudah kita ditindak oleh dari Satpol langsung Pak Kabid, dan untuk hal-hal lain juga kita laksanakan penggeledahan. Dimungkinkan ada ditemukan barang-barang yang berbahaya seperti sajam, narkoba, dan lain-lain. Sementara itu, tindakan para remaja ini dinilai petugas telah melanggar protokol kesehatan sehingga dapat berpotensi tertular atau menularkan COVID-19. Agar tidak mengulangi perbuatannya dengan bergerombol tanpa mengenakan masker, para remaja ini kemudian diberi hukuman push up di tempat. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengancam akan memberi sanksi tegas kepada pelanggar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien baru COVID-19 terus bertambah dan berimbas pada menipisnya ketersediaan ruang rawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Okupansi rumah sakit darurat Wisma Atlet nyaris 70%. Video yang menunjukkan kondisi ruang gawat darurat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta ini dibenarkan oleh Komandan Lapangan Rumah Sakit Wisma Atlet Letkol Laut M. Arifin. Arifin menjelaskan setiap pasien yang masuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet diarahkan ke area UGD untuk pendataan dan diagnosis awal. Video yang beredar di UGD kita ya,
Itu memang benar, memang faktanya seperti itu. Jadi kita sudah memang banyak yang mengirim. Faktanya memang Puskesmas DKI Raya memang mengirim dalam jumlah yang banyak. Jadi sudah kita bagi 3 triase tempat masuk, termasuk tower 5, tower 4, dan tower 6. Namun ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Hal ini memang disebabkan hulu mengalir ke hilir. Virus corona asal India telah masuk ke ibu kota. Dinas Kesehatan menyebut 19 orang terkonfirmasi positif COVID-19 asal India. Presiden pun memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus tersebut. Corona varian India telah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Menurut Menteri Kesehatan, varian corona asal India terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bangkalan, Madura. Budi Gunadisadikin meminta agar masyarakat meningkatkan disiplin protokol kesehatan lantaran COVID-19 varian India ini lebih cepat menyebar di masyarakat meskipun tidak lebih mematikan. DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada 19 orang yang terkonfirmasi positif varian corona India. 5 orang diantaranya dinyatakan sembuh. Sebagian besar dari mereka yang terpapar virus adalah pekerja migran, sementara 5 orang yang dinyatakan sembuh adalah warga negara Indonesia. Terkait meningkatnya kasus corona di Jakarta, Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Forkomimda se-Provinsi DKI Jakarta ke Istana Negara Jakarta. Presiden meminta Pemprov DKI Jakarta menekan peningkatan COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat PPKM Mikro dan penerapan protokol kesehatan. Prasetyo menjelaskan lonjakan COVID-19 di ibu kota merupakan imbas dari libur Lebaran. Data Satgas COVID-19 menunjukkan kasus COVID-19 di ibu kota melonjak 302% dalam 10 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga di satu desa di Subang, Jawa Barat terpapar COVID-19 setelah salah satu warganya menggelar hajatan. 8 orang yang terpapar COVID-19 akhirnya meninggal dunia, sementara 73 lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Inilah pemakaman 1 dari 8 warga desa Kihiang, Subang yang meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Di desa ini ada 84 warga yang positif COVID-19, di mana 74 orang tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka terpapar virus corona setelah menghadiri hajatan yang digelar oleh tetangganya. Petugas Puskesmas Binong kini terus melakukan tracing dan testing, serta sosialisasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian kami di Puskesmas juga sekarang meningkatkan kegiatan penyuluhan ke masyarakat dan kegiatan vaksinasi untuk lansia sekarang kami sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Ke setiap desa sekarang kami melaksanakan jemput bola untuk kegiatan vaksinasi lansia ini. Kasus COVID-19 di Kabupaten Subang mengalami lonjakan tajam pasca libur Lebaran. Hingga saat ini sebanyak 6.000 lebih warga Subang telah terpapar COVID-19, 200 lebih diantaranya meninggal dunia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyidak RSUD Kartini Jepara, Jawa Tengah. Kesal melihat pasien terlantar, Gubernur Ganjar pun menginstruksikan pemindahan pasien ke rumah sakit lain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyidak RSUD Kartini Jepara, Jawa Tengah. Ganjar mendapati 4 pasien yang dirawat di teras ruang IGD dan meminta pihak rumah sakit segera memindahkan pasien ke ruang perawatan. Jika ruangan di RSUD ini penuh, Ganjar pun menginstruksikan agar para pasien COVID-19 dipindahkan ke Rumah Sakit Rehata Kelet, Jepara dengan kapasitas 30 tempat tidur. Ganjar juga mendapat keluhan mengenai penanganan jenazah pasien COVID-19 yang memakan waktu lebih dari 9 jam. Pihak rumah sakit mengaku kekurangan SDM. Saya
tahu juga masyarakatnya juga udah capek. Anda lihat itu yang meninggal ngantri tadi 7 sampai dia menunggu. Maka kita carikan lagi SDM-nya. Mencari SDM bukan hanya begini saja datang, tapi mesti mempersiapkan yang lainnya. Maka ini praktek yang kita lihat di lapangan yang tidak mudah itu. Maka SOP kita perbaiki, SDM kita carikan, obat kita lengkapi, tapi semua harus ditata. Jepara merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian Ganjar Pranowo. Selain Kudus, Pati, Demak, Sragen, Brebes, dan Kabupaten Tegal karena masuk zona merah. Ganjar Pranowo berpesan agar masyarakat mendukung dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Melonjaknya pasien COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah membuat tempat isolasi di rumah dinas Wali Kota Semarang mengalami antrian panjang. Hingga kini kasus positif COVID-19 di Semarang mencapai 1.300 kasus. Pasien COVID-19 mengantri untuk masuk ke tempat isolasi di rumah dinas Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Antrian ini terjadi seiring melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Jika pada 2 minggu lalu di kota Semarang tercatat berkisar hanya 300-an kasus, kini mencapai 1.300 lebih kasus. Lonjakan pasien COVID-19 ini membuat tempat isolasi di kota Semarang dan rumah sakit tidak dapat menampung. Untuk mengantisipasi penyebaran virus yang masif, pemerintah kota Semarang kini kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Belum Lebaran, itu jumlah pasien isolasi hanya 50. Sehingga ruangan yang dulu digunakan untuk isolasi dipakai untuk ruangan pasien rawat inap biasa. Tapi setelah 1 minggu setelah Lebaran terjadi lonjakan sehingga kita mengantisipasi sampai saat ini kita sudah menyediakan 308 TT dan itu full, penuh, termasuk di ICU 50. Bahkan di IGD masih ada 25 pasien yang belum mendapatkan TT rawat inap. Wali Kota Semarang juga meminta masyarakat untuk menghormati keputusan pemerintah daerah dan bekerja sama untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota juga tidak segan memberikan sanksi pada warganya yang melanggar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan wilayah Bandung Raya siaga 1 COVID-19. Hal ini dikarenakan 2 wilayah di Bandung Raya, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, masuk ke dalam zona merah penyebaran virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Makodam 3 Siliwangi, Kota Bandung. Dalam rapat ini, Ridwan Kamil juga menetapkan status Bandung Raya yang masuk dalam kawasan zona merah penyebaran COVID-19. Dengan keterisian rumah sakit di 2 wilayah yang masuk ke dalam zona merah ini sudah melebihi standar WHO atau di atas 70%. Minggu ini 2 wilayah besarnya zona merah, yaitu KBB dan Kabupaten Bandung. Kemudian wilayah Bandung Raya ini keterisian rumah sakit sudah melebihi standar WHO maupun nasional yang di angka 70%. Sekarang Bandung Raya ini sudah 84,19%. Oleh karena itu, dengan indikator 2 zona merah berada di Bandung Raya dan Bandung Raya 84,19%, maka seluruh Bandung Raya diinstruksikan untuk work from home. Yang hadir secara fisik hanya 25% sesuai instruksi dari Mendagri, 75% segera menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah. Ridwan Kamil pun mengimbau kepada wisatawan khususnya dari daerah Jakarta agar tidak datang ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan. Khususnya pariwisata yang selalu dikunjungi wisatawan di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ibarat bom waktu, lonjakan COVID-19 pasca Lebaran menjadi kenyataan. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan, bahkan 5 provinsi teratas dengan kenaikan kasus ada di Pulau Jawa.
Inilah video amatir saat antrian masuk Wisma Atlet menumpuk. Tingkat hunian di Wisma Atlet mencapai 80,68%. Bahkan lonjakan kasus COVID-19 bertambah 50% dalam seminggu terakhir. Tidak hanya di DKI Jakarta, di beberapa daerah kondisi juga mengkhawatirkan. Di Bandung, jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. Hal ini pun mengakibatkan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 menipis. Saat ini, keterisian rumah sakit sudah mencapai 88,8%. Satgas Penanganan COVID bahkan mengungkapkan data lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. 5 provinsi teratas dengan kenaikan kasus bahkan ada di Pulau Jawa. Bisa kita lihat bersama dari grafik ini bahwa 5 provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus seluruhnya berasal dari Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahkan provinsi ke-6 teratas juga berasal dari Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, dengan kenaikan kasus lebih dari 400 hingga 7.000 kasus di minggu ini. Peningkatan kasus COVID-19 di tanah air membuat pemerintah pusat maupun daerah pasang kuda-kuda. Bahkan, pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro untuk perkantoran yang berada di zona merah untuk menerapkan 75% work from home. Work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro merah, itu kantornya 25%, namun kantor itu harus digilir. Artinya 25% itu bukan mereka yang itu-itu saja, tetapi harus diputar. Lonjakan COVID di tanah air seolah menjadi bom waktu. Prediksi lonjakan setelah Lebaran menjadi kenyataan. Lantas, akankah pemerintah pusat mengambil langkah tegas dan strategis untuk menghalau badai COVID?